Selamat pagi anak-anak. Kembali berjumpa bersama Ibu Yanti dalam pembelajaran matematika kelas 4. Anak-anak, hari ini Bu Yanti akan mengajak kalian untuk belajar pecahan berbeda penyebut. Mari kita lihat satu persatu. Tujuan pembelajaran pada akhir kegiatan, Ibu Yanti harapkan kalian dapat 1. Membandingkan pecahan. 2. Menjelaskan penjumlahan pecahan berbeda penyebut. 3. Menjelaskan pengurangan pecahan berbeda penyebut. Dan keempat, mengurutkan pecahan. Nah, ini yang terakhir, yaitu mengerjakan latihan soal tentang pecahan berbeda penyebut. Mari kita lihat satu persatu. Membandingkan pecahan. Bandingkan pecahan di bawah ini dengan menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Tentu masih ingat bukan? Kelas 1, 2, dan 3 pernah belajar tentang ini. Contoh yang pertama. Membandingkan pecahan yang memiliki penyebut sama. Bagaimana caranya? Penyebutnya sama, yaitu 4. Lalu perhatikan pembilangnya dan bandingkan. 3/4 1/4. Perhatikan pembilangnya. 3 lebih dari 1. Maka tanda pembandingnya seperti apa? 3/4 lebih dari 1/4. Tandanya seperti itu ya. Mari kita lihat contoh lainnya. Bagian A. 5/10 7/10. Perhatikan pembilangnya. 5 kurang dari 7. Maka tanda pembandingnya seperti itu. Tanda kurang dari ya. Bagian B. 11/20 11/20. Wah, ini mudah sekali. Karena kalian coba lihat pembilangnya. 11 sama bukan dengan 11? Maka 11/20 sama dengan 11/20. Anak-anak yang terkasih, kita lihat contoh kedua. Membandingkan pecahan yang memiliki penyebut tidak sama. Ingat, penyebutnya tidak sama. Bagaimana caranya? Perhatikan penyebutnya dulu. Lalu bandingkan dengan cara dikali silang. Lihat tanda panah berwarna biru. Angka 1 menunjuk ke angka 3, angka 4 menunjuk ke angka 1. Lalu kalian kalikan. 1 kali 3, 4 kali 1. Hasilnya adalah 3 kurang dari 4. Maka bandingkan antara 1/4 dengan 1/3. Hasilnya adalah kurang dari. Dapat dibaca seperti ini. 1/4 kurang dari 1/3. Contoh lainnya. Bandingkan 4/6 dibandingkan dengan 2/5. Mari kita lihat caranya.
Dikali silang ya. 4 dikali 5, 6 dikali 2. Hasilnya adalah 20 dan 12. 20 lebih dari 12. Maka 4/6 lebih dari 2/5. Contoh berikutnya adalah membandingkan 3/8 dengan 2/7. Setelah dikali silang, 3 kali 7 itu 21, 8 kali 2 itu 16. Hasilnya 21 tentu saja lebih besar daripada 16. Berikutnya, pecahan 3/8 dibandingkan dengan 2/7, hasil pembandingnya yaitu lebih dari. Contoh berikutnya adalah 1/3 bila dibandingkan dengan 3/9. Kita hitung ya cara perkalian silangnya. 1 kali 9, 9. 3 kali 3, 9. Wah, sama bukan hasilnya? Maka tanda pembandingnya adalah 1/3 sama dengan 3/9. Anak-anak yang terkasih, berikutnya kita akan belajar tentang penjumlahan berbeda penyebut. Kita lihat contohnya. 1/3 ditambah 1/2 sama dengan berapa ya kira-kira? Kita tidak boleh langsung menjumlahkan menjadi 2/5. Bukan begitu caranya ya. Caranya adalah mari kita ikuti tanda panah berwarna biru. Tanda panah berwarna biru menunjukkan 3 dikali 2. Hasilnya adalah 6. Maka semua penyebutnya harus 6. Sesuai dengan hasil perkalian 3 dikali 2. Anak-anak masih ingat bukan? Bagaimana cara mencari perkalian 3 dikali 2? Nah, setelah itu kita lihat. Samakan dulu penyebutnya dengan cara tadi dikalikan ya. Lalu kalau penyebutnya 3 supaya menjadi 6 maka harus dikali berapa? Kali 2. Jika penyebutnya dikalikan 2 maka pembilangnya juga sama dikalikan 2. Penyebutnya 2. Supaya menjadi 6 maka harus dikalikan berapa? 3. Jika penyebutnya dikalikan 3, maka pembilangnya juga dikalikan 3. Kita perhatikan cara menjawabnya ya. Nah, seperti ini. 1/3 ditambah 1/2 sama dengan 1/3 supaya tadi menjadi 6, maka harus dikalikan dengan 2. Penyebut dan pembilang semuanya dikalikan 2. 1/2 supaya menjadi 6 dikalikan dengan 3. Maka bagian penyebut dan pembilangnya harus dikalikan 3. Maka hasilnya adalah seperti ini. 2/6 ditambah 3/6. Coba kalian perhatikan, apakah penyebutnya sudah sama? Sudah, yaitu 6. Apakah sekarang bisa kita jumlahkan? Tentu saja bisa, yaitu 5/6.
tadi berupa penjumlahan. Sekarang kita akan belajar mengenai pengurangan berbeda penyebut. Caranya hampir sama anak-anak. Kita tidak boleh langsung mengurangi 3/4 dikurangi 4/6. Tidak mungkin bisa. Tetapi harus menyamakan dulu penyebutnya. Caranya yaitu lihat tanda garis panah berwarna biru. 4 dikali 6 sama dengan 24. Lalu kita siapkan tempat-tempatnya. Per 24 dikurangi per 24 sama dengan per 24. Nah, kalau penyebutnya 4 supaya menjadi 24, maka harus dikalikan berapa? Tentu saja 6. Jika penyebutnya dikalikan 6, maka pembilangnya juga harus dikalikan 6. Penyebut 6 supaya menjadi 24, maka harus dikalikan 4. Jika penyebutnya dikalikan 4, maka pembilangnya juga sama dikalikan 4. Perhatikan cara menjawab pertanyaan di bawah ini ya. 3/4 dikurangi 4/6 sama dengan, lihat baik-baik, 3 kali 6 per 4 kali 6 dikurangi 4 kali 4 per 6 kali 4. Hasilnya adalah 18/24 dikurangi 16/24. Hasil akhirnya adalah 2/24. Kalian juga boleh menyederhanakan sampai ke pecahan paling sederhana, yaitu 1/12. Anak-anak yang terkasih, berikutnya Ibu akan mengajak kalian mengurutkan pecahan. Coba kita lihat satu persatu ya. Urutkan pecahan di bawah ini dari yang terbesar ke terkecil, atau sebaliknya dari terkecil ke terbesar. Contoh yang pertama, mengurutkan pecahan dengan penyebut sama. Ya, urutan dari yang terbesar sampai ke terkecil, kalian tinggal mengurutkan saja. Lihat baik-baik. 6/9, 2/9, 4/9, dan 8/9. Kalian lihat pembilangnya. Urutkan dari yang paling besar ya. Mana dulu yang harus kita tulis? Tentu saja 8/9, 6/9, 4/9, dan 2/9. Kalau urutan dari terkecil ke terbesar, bagaimana? Kita tulis kebalikannya. Kita mulai dari yang paling kecil, 2/9, 4/9, 6/9, dan 8/9. Contoh yang kedua, mengurutkan pecahan dengan penyebut berbeda. Bagaimana caranya? Masih ingat kata Ibu? Samakan dulu penyebutnya. Coba kalian perhatikan penyebut di bawah ini. Ada angka 4, 2, dan 3. Cara yang pertama, kalian boleh dengan cara mencari kelipatan yang sama dari angka 4, 2, dan 3. Bagaimana cara mencari kelipatannya? Tentu saja kalian sudah belajar dari tabel perkalian. Nah, tuliskan kelipatannya. Kita lihat tabel perkalian berikut ya. Perkalian 2, perkalian 3, dan perkalian 4.
Kelipatan dari 2 itu 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kalau perkalian 3, kelipatannya berapa saja? 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kalau perkalian 4, kelipatannya berapa saja? 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Nah, anak-anak, mengapa angka 12 Ibu Yanti beri tanda warna kuning? Tadi dari awal Ibu Yanti sudah katakan bahwa kita akan mencari kelipatan yang sama dari 3 bilangan ini. Ibu Yanti tuliskan kembali ya contoh kelipatannya supaya terlihat jelas. Nah, angka 12 adalah angka di mana sama kelipatannya, baik di kelipatan 2, kelipatan 3 maupun kelipatan 4 ada angka 12 di sana, ya. Tapi kelipatannya dari kelipatan yang paling kecil dibandingkan dengan kelipatan selanjutnya. Kelipatan yang sama dari angka 2, 3, dan 4 tadi adalah 12. Maka penyebut dari bilangan di bawah ini adalah 12. Kita lihat sekali lagi ya. 3/4, 1/2, dan 2/3. Tadi sudah kita temukan kelipatan yang sama atau penyebut yang sama dari angka 4, 2, dan 3 itu adalah 12. Mari kita hitung satu persatu. 3/4 supaya menjadi per 12 maka harus dikali berapa? Tentu saja 4 dikali 3 dan 3 dikali 3. Hasilnya adalah 9. Bila 1/2 supaya menjadi 6/12, caranya bagaimana? Tentu saja 2 dikalikan 6 dan 1 dikalikan 6. Hasilnya 6/12. Bagaimana dengan 2/3? 2/3 supaya menjadi per 12 dikalikan dengan 4. Maka hasilnya 2 dikali 4 sama dengan 8. Dan 3 dikali 4 sama dengan 12. Sesudah kita mengetahui bagaimana mencari penyebut yang sama, lalu kita urutkan mulai dari yang terbesar ke yang terkecil. Wah, kalau sudah begini mudah kan? Tentu saja 9/12 adalah bagian yang paling besar. Urutan yang kedua adalah 8/12. Dan urutan yang ketiga adalah 6/12. Anak-anak perhatikan tulisan yang berwarna merah dari Ibu Yanti. Ini adalah catatan khusus. Urutan yang dituliskan adalah urutan dari soal, bukan urutan hasil penyamaan penyebut. Mari kita lihat. Urutan dari yang terbesar ke terkecil adalah 3/4, 1/2, dan 2/3. Jika diurutkan dari yang terbesar ke terkecil, 3/4, 2/3, dan 1/2. Urutan dari yang terkecil ke terbesar, 1/2, 2/3, dan 3/4. Kalau yang masih bingung, kita pelajari kembali ya. Nah, anak-anak, sekali lagi kalian perhatikan baik-baik di bagian paling atas yang berwarna kuning ada angka 12. Ya, caranya nanti dikalikan sama antara pembilang dan penyebut, harus sama pengalinya. Pada saat mengurutkan 9/12
sama dengan 3/4. Maka angka 3/4 lah yang ditulis di bagian urutan paling besar. Lalu 8/12. 8/12 itu berapa tadi? Sama dengan 2/3. Maka urutan kedua adalah 2/3. Dan 6/12 adalah urutan yang terakhir. Sama dengan 1/2. Untuk selanjutnya, Ibu Yanti akan mengajak kalian belajar tentang contoh soal cerita berbeda penyebut. Yang pertama, Santi membeli 4/5 kg jeruk dan Imas membeli 3/4 kg jeruk. Berapa kilogram jumlah jeruk keduanya? Kita mulai dari diketahui. Santi membeli 4/5 kg jeruk. Imas membeli 3/4 kg jeruk. Ditanyakan adalah jumlah jeruk keduanya. Jawab. Anak-anak ingat, samakan dulu penyebutnya dengan cara dikalikan, yaitu 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, kita temukan cara seperti ini. Jika angka 5 supaya menjadi 20 harus dikalikan berapa ya? Harus dikalikan 4. Maka pembilangnya juga harus dikalikan 4. Maka 4 kali 4 sama dengan 16 dan 5 kali 4 sama dengan 20. Jangan lupa satuannya adalah kilogram. Berikutnya 3/4. Supaya menjadi per 20 dikalikan dengan berapa? Tentu saja dikalikan dengan 5. 3 kali 5 per 4 kali 5 kg. Hasilnya adalah 15/20 kg. Sesudah kita temukan penyebutnya sama, maka berikutnya kita boleh menjumlahkan. 16/20 kg ditambah 15/20 kg sama dengan 31/20 kg. Atau dapat juga dijadikan pecahan campuran, yaitu 1/11/20 kg. Jadi jumlah jeruk keduanya berapa? Tentu saja 31/20 kg atau 1/11/20 kg. Nah, anak-anak yang terkasih, cukup banyak bukan penjelasan pada hari ini? Ibu harapkan kalian kembali menonton videonya, mempelajari kembali. Apabila ada yang belum dimengerti, boleh bertanya kembali kepada Ibu Yanti. Anak-anak, berikutnya ada beberapa latihan, baik itu penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Mulai dari bagian A, membandingkan pecahan. Bagian B, menghitung penjumlahan. Bagian C, menghitung pengurangan. Bagian D, mengurutkan bilangan di bawah ini dengan benar. Mulai dari yang berpenyebut sama, dari yang terbesar ke terkecil, sedangkan yang urutan dari yang terkecil ke terbesar penyebutnya berbeda. Caranya, kembali lihat video atau modul yang sudah Ibu Yanti sampaikan. Berikutnya adalah soal cerita. Ibu membeli 7/9 kg terigu. Di jalan tumpah 1/5 kg. Berapa sisa terigu ibu? Nah, anak-anak, kira-kira menurut kalian kalau tumpah ditambah atau dikurang ya? Anak-anakku sekalian, Ibu Yanti yakin kalian dapat mengerjakan soal ini
dengan sungguh-sungguh. Kalian pasti bisa. Sekali lagi, jika masih ada kesulitan, namanya juga belajar. Kalian boleh bertanya kepada Ibu Yanti. Jangan ragu dan jangan takut. Kalian anak-anak hebat, tentu bisa. Sampai di sini dulu pembelajaran dari Ibu Yanti. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.